Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dari kelompok 3 yang diampu oleh dosen Dr. Isnaini Roshida, MSI, mata kuliah Matematika Diskrit. Di video ini kita akan membahas mengenai penerapan pewarnaan titik pada peta Kabupaten Pati. Next. Nah, untuk kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Ananda Ferry Setiawan dengan NIM 4101422038. Kemudian terdapat Nur Layatul Nikmah dengan NIM 4101422006. Kemudian Rifatul Isnaya NIM 4101422032. Dan juga Rekian Ananta Vera dengan NIM 4101422037. Next. Baik, untuk latar belakangnya itu, teori graf pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Swiss, yaitu Leonhard Euler. Dalam penggambaran graf, masalah jembatan Königsberg diilustrasikan dengan mempresentasikan jembatan sebagai titik, graf dan jalan sebagai sisi graf. Graf secara matematis dinotasikan dengan G sama dengan dalam kurung V, E, di mana G adalah pasangan himpunan dari kurung buka V, E kurung tutup. Di sini V sama dengan VG sama dengan itu V1, V2, V3 dan seterusnya sampai dengan Vn itu merupakan himpunan titik yang tidak boleh kosong. Sedangkan untuk E itu sama dengan EG itu sama dengan E kecil 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan EM itu adalah himpunan sisi yang bisa kosong. Nah, jadi untuk V itu adalah titik dan E itu merupakan sisi. Dengan demikian, graf dapat terdiri hanya dari titik-titik saja. Next. Baik, untuk jumlah titik V dalam graf G disebut dengan order, disimbolkan dengan P, dan dinotasikan dengan mutlak VG. Sedangkan banyak sisi E dalam graf G disebut size, disimbolkan dengan G, atau dinotasikan dengan mutlak EG. Nah, untuk titik V yang terhubung dengan titik lain melalui sisi E disebut sebagai bertetangga atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama adjacent. Sedangkan jumlah sisi E yang bersisian atau insiden dengan sebuah titik V disebut derajat atau degree dan dinotasikan dengan D dalam kurung G. Sedangkan jumlah sisi E yang bersisian atau insiden dengan sebuah titik V disebut derajat atau degree dan dinotasikan dengan DG. Jika sisi E yang bersisian atau insiden dengan titik V memiliki jumlah paling sedikit dibandingkan dengan titik-titik lain dalam graf G, maka disebut derajat terkecil dan dinotasikan dengan lambda G. Next. Jalan itu disimbolkan dengan W dalam kurung G adalah sebuah urutan berhingga yang dimulai dan diakhiri dengan titik, di mana urutan ini terdiri dari titik dan sisi yang bergantian tanpa ada syarat pengulangan titik dan sisi. Sedangkan jalan dengan titik dan sisinya yang tidak berulang dinamakan lintasan atau path pada graf G. Nah, untuk graf G disebut sebagai graf terhubung atau connected graph jika semua titik di dalamnya saling terhubung oleh sisi. Jika terdapat setidaknya satu titik yang tidak terhubung oleh sisi, maka graf tersebut dinamakan graf tak hubung atau disconnect graph. Next. Nah, untuk daerah yang kami pilih itu merupakan Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 kecamatan. Di antaranya itu ada Kecamatan Batangan, Celuak, Duku Seti, Gabus, Kembong, Gunung Wungkal, Jaken, Jakenan, Juwana, Krayan, Margorejo, Margoyoso, Pati, Puncak Wangi, Sukolilo, Tambak Romo, Tayu, Logowungu, Trangkil, Weteri Jaksa, dan juga Kecamatan Winong. Nah, untuk peta dari Kabupaten Pati itu dapat dilihat pada gambar di samping ini. Next. Pewarnaan pada graf terdiri dari 3 jenis, yaitu ada pewarnaan titik, pewarnaan sisi, dan juga pewarnaan daerah atau pewarnaan peta. Nah, pewarnaan titik pada graf G melibatkan pemberian warna pada semua titik di graf G sedemikian rupa sehingga tidak ada dua titik yang bertetangga atau adjacent memiliki warna yang sama. Oke. Nah, warna yang diberikan pada titik V dinotasikan dengan C dalam kurung V.
Jumlah minimum warna yang diperlukan untuk mewarnai graf G disebut bilangan kromatik dan disimbolkan dengan XG. Pewarnaan pada peta Kabupaten Pati dimaksudkan untuk memudahkan pembaca peta dengan membedakan setiap wilayah kecamatan. Nah, satu cara untuk menjamin bahwa dua kecamatan tidak memiliki warna sama, maka menggunakan warna yang berbeda untuk setiap kecamatan, sehingga kecamatan yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Lailatun. Kepadanya saya silakan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana cara memberikan warna agar dua kecamatan yang bertetangga di Kabupaten Pati tidak memiliki warna yang sama dengan menggunakan pewarnaan titik. Selain itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui cara memberikan warna agar dua kecamatan yang bertetangga di Kabupaten Pati tidak memiliki warna sama dengan menggunakan pewarnaan titik. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Prosedur pewarnaan pada graf Kabupaten Pati adalah sebagai berikut. 1. Diawali mencari kajian serta analisa untuk mempelajari definisi pewarnaan graf. 2. Mempresentasikan peta Kabupaten Pati ke dalam bentuk graf. 3. Menentukan label titik dari graf baru yaitu graf peta Kabupaten Pati. 4. Melakukan pewarnaan, di mana teknik pewarnaan yang digunakan dalam pewarnaan graf peta Kabupaten Pati adalah pewarnaan titik. 5. Menentukan bilangan kromatik, yaitu bilangan minimal dalam pemberian warna pada graf peta Kabupaten Pati. 6. Mendapatkan kesimpulan dalam pewarnaan peta Kabupaten Pati. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah penyelesaian dari permasalahan secara manual. Di sini terdapat permasalahan di mana di Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Batangan, Celuwak, Duku Seti, Gabus, Gembong, Gunung Wungkal, Jaken-Jakenan, Juwana, Kayen, Margorejo, Marboyoso, Pati, Pucak Wangi, Sukolilo, Tambak Romo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, Wedari Jaksa, dan Kecamatan Winong yang petanya terdapat pada gambar 2 di mana sudah tertera pada layar. Next. Nah, untuk permasalahannya, pewarnaan pada Kabupaten Pati ini bertujuan guna mempermudah membaca peta dalam membedakan wilayah kecamatan. Salah satu cara untuk menjamin bahwa dua kecamatan tidak memiliki warna sama, maka menggunakan warna yang berbeda untuk setiap kecamatan, sehingga kecamatan yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukanlah pewarnaan pada Kabupaten Pati menggunakan pewarnaan titik agar menghasilkan warna minimum dalam penerapan warnanya. Next. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu mempresentasikan peta Kabupaten Pati ke dalam bentuk graf. Untuk langkah pertama ini yaitu kumpulan atau himpunan kecamatan yang berada di Kabupaten Pati dapat dipresentasikan sebagai himpunan titik graf. Hubungan ketertanggaan antar kecamatan dipresentasikan menjadi himpunan sisi graf. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar 3 yaitu hasil representasi peta Kabupaten Pati ke dalam bentuk graf. Next. Selanjutnya yaitu masih pada langkah pertama di mana untuk mempermudah dalam pewarnaan maka nama kecamatan diganti dengan label yang tertera pada tabel 1 yaitu sekaligus tersedia daftar derajat setiap titik di mana Duku Seti sebagai V1 hingga Sukolilo sebagai V21. Next. Selanjutnya untuk
gambarnya dapat dilihat pada gambar 4, di mana gambar tersebut yaitu merupakan hasil representasi peta Kabupaten Pati ke dalam bentuk graf tanpa berada pada gambar peta yang asli. Next. Baik, untuk langkah yang kedua yaitu titik berderajat terbesar pertama. Sama halnya dengan pewarnaan sebelumnya, yaitu berikan sebarang warna, semisalkan di sini merah, pada titik yang memiliki derajat terbesar pada graf, yaitu pada V13, di mana titik berderajat pertama, yaitu ada 7 derajat. Kemudian dilanjutkan memberikan warna yang sama pada semua titik yang tidak bertetangga dengan titik yang berderajat dengan V13, sehingga diperoleh pewarnaan seperti gambar 5, yaitu merupakan graf peta Kabupaten Pati yang sudah diberikan warna merah pada derajat terbesar dan yang tidak bertetangga dengan derajat terbesar juga diberikan warna merah, tetapi masih terdapat warna merah atau warna yang sama di titik yang bertetangga. Next. Nah, karena masih terdapat warna yang sama pada titik yang bertetangga, maka salah satu warna pada titik tersebut harus dihapus sehingga tidak ada lagi titik yang bertetangga dengan warna yang sama, sehingga diperoleh pewarnaan pada gambar 6, yaitu diberikan warna merah pada titik V7 dan V3. Untuk gambar 6 ini merupakan graf peta Kabupaten Pati yang sudah diberikan warna merah pada derajat terbesar dan tidak bertetangga dengan derajat terbesar juga diberikan warna merah, tetapi sudah tidak ada warna yang sama di titik yang bertetangga. Next. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu kita mencari dari titik berderajat terbesar kedua. Untuk tahap ini kita mengulangi dari tahap kedua, yaitu untuk titik yang berderajat terbesar berikutnya. Kemudian kita berikan sebarang warna, misalkan di sini adalah kuning pada titik yang memiliki derajat terbesar, yaitu ada pada titik V10. Kemudian akan dilanjutkan memberikan warna yang sama pada titik yang tidak bertetangga dengan titik berderajat terbesar kedua, yaitu V10, sehingga diperoleh pewarnaan pada gambar 7, di mana gambar 7 itu sudah diberikan warna merah dan kuning, tetapi masih ada titik yang memiliki warna yang sama dan bertetangga. Next. Selanjutnya, karena masih ada warna yang sama pada titik yang bertetangga, maka salah satu warna pada titik tersebut harus dihapus, sehingga tidak ada lagi titik bertetangga dengan warna yang sama, sehingga diperoleh gambar pewarnaan graf pada gambar 8, di mana sudah diberikan warna merah dan kuning, dan sudah tidak ada warna yang sama di titik yang bertetangga. Next. Kemudian pada langkah keempat yaitu kita menentukan titik berderajat terbesar ketiga dari titik berderajat terbesar ketiga, di mana titik ini yaitu titik yang berderajat terbesar selanjutnya ada pada V14. Kemudian setelah itu dilanjut ke tahap ketiga, yaitu pemberian warna yang sama pada semua titik yang tidak bertetangga dengan titik yang berderajat terbesar ketiga. Kemudian diperolehlah pada gambar pewarnaan di gambar 9, yaitu graf peta Kabupaten Pati sudah diberikan warna merah, kuning, dan biru, namun masih terdapat warna sama di titik yang bertetangga. Next. Selanjutnya, karena masih sama, kita harus menghapus warna pada titik tersebut, sehingga tidak ada lagi titik yang bertetangga dengan warna yang sama. Kemudian diperoleh graf pewarnaan pada gambar 10, di mana pada gambar ini sudah diberikan warna merah, kuning, dan biru, dan sudah tidak ada warna yang sama di titik yang bertetangga. Next. Selanjutnya untuk langkah yang kelima, yaitu titik berderajat terbesar keempat. Nah, untuk caranya itu mengulangi tahap kedua dan tahap ketiga. Dan untuk tahap kedua ini kita menentukan graf yang memiliki derajat terbesar, titik yang memiliki derajat terbesar, yaitu di sini kita memilih V11 sebagai titik berderajat terbesar keempat. Kemudian dilanjutkan ke tahap ketiga, di mana memberikan warna yang sama pada semua titik
yang tidak bertetangga dengan titik yang berderajat terbesar tersebut, sehingga diperoleh pewarnaan pada gambar 11, di mana pada gambar 11 ini sudah diberikan warna merah, kuning, biru, dan hijau, namun masih terdapat warna yang sama di titik yang bertetangga. Next. Selanjutnya, karena masih sama tadi, warnanya banyak yang sama, maka salah satu warna tersebut harus dihapus sehingga tidak ada lagi titik bertetangga yang sama. Kemudian diperoleh gambar 12, graf pewarnaan pada gambar 12, di mana graf tersebut merupakan graf peta Kabupaten Pati yang sudah diberikan warna merah, kuning, biru, dan hijau, dan sudah tidak ada warna yang sama di titik yang bertetangga. Next. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu titik berderajat terbesar kelima. Nah, sama, yaitu mengulangi tahap kedua dan ketiga, di mana kita memilih titik yang berderajat terbesar selanjutnya, yaitu kita di sini memilih V20, di mana V20 ini memiliki 3 derajat. Setelah itu, diperoleh graf pewarnaan pada gambar 13, di mana graf 13 ini merupakan graf peta Kabupaten Pati yang sudah diberikan warna merah, kuning, biru, hijau, dan ungu, dan sudah tidak ada warna yang sama di titik yang bertetangga. Next. Nah, karena pewarnaannya sudah tidak ada lagi, dan pewarnaan dianggap selesai untuk graf peta pada Kabupaten Pati, yaitu pada pewarnaan titik hanya dibutuhkan 5 warna saja, yaitu ada merah, kuning, biru, hijau, dan ungu, dan tidak ada warna yang sama pada titik yang bertetangga, sehingga tidak diperlukan ke tahap berikutnya. Setelah itu, pewarnaan graf peta Kabupaten Pati menggunakan algoritma Welch-Powell bisa menghasilkan warna minimum dalam penerapan warnanya, yaitu cukup 5 warna saja. Dan untuk warnanya dapat dilihat pada tabel 2 sesuai dengan kecamatannya, yaitu ada Duku Seti dengan warna hijau, Celuak biru, Tayu merah, Gunung Wungkal kuning, Margoyoso biru, Trangkil hijau, Telogo Wungu merah, Gembong kuning, Margorejo hijau, Pati kuning, Wadari Jaksa biru, Juwana hijau, Jakenan merah, Gabus biru, Batangan kuning, Jaken biru, Pucak Wangi hijau, Winong kuning, Tambak Romo hijau, Kayen ungu, dan Sukolilo biru. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan Microsoft Excel akan dijelaskan oleh Saudari Naya. Untuk waktu dan tempat saya silakan. Selanjutnya adalah penyelesaian dengan Microsoft Excel. Aplikasi ini dapat mewarnai graf dengan optimal. Algoritma yang dipakai adalah algoritma Welch dan Powell dengan memanfaatkan matriks ketetanggaan. Untuk langkah-langkah pewarnaan titik pada Excel, yang pertama, diketahui jumlah titik pada graf yang kelompok kami gunakan adalah 21 titik. Selanjutnya kita masukkan banyaknya titik tersebut ke dalam textbook yang ada pada gambar, kemudian klik OK. Maka akan muncul tabel matriks ketetanggaan V1, V2, sampai V21 seperti pada gambar dengan keterangan isikan dengan 1 untuk 2 titik yang bertetangga, sedangkan untuk 2 titik yang tidak bertetangga biarkan kosong. Maka sel V2, V1 juga akan terisi secara otomatis. Selanjutnya tekan tombol warna seperti pada gambar. Maka akan muncul beberapa pesan disertai dengan perubahan pada tabel matriks ketetanggaan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi adalah sesuai dengan algoritma pewarnaan graf Welch dan Powell. Berikut adalah screenshotnya. Untuk pesan yang pertama itu matriks sudah terisi, matriks sudah simetri, lalu pencet OK. Untuk pesan yang kedua, baris dan kolom derajat sudah terisi. Karena pada gambar, baris dan kolom derajatnya sudah terisi, lalu klik Yes. Selanjutnya, matriks sudah diurutkan berdasarkan derajat. Karena pada gambar, matriks sudah diurutkan berdasarkan derajat dari yang tertinggi sampai ke terendah.
lalu klik yes. Maka hasil pewarnaan graf ada di sheet baru, yaitu sheet laporan. Untuk W1 itu melambangkan warna 1, W2 warna 2, W3 warna 3, W4 warna 4, W5 warna 5. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, maka graf dapat diwarnai dengan 5 warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ila. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pewarnaan graf menggunakan pewarnaan titik menghasilkan warna minimum dalam penerapan warnanya, yaitu cukup 5 warna saja, merah, kuning, biru, hijau, dan ungu. Pewarnaan pada peta Kabupaten Pati menggunakan pewarnaan titik menghasilkan 5 warna dengan rincian sebagai berikut. Warna merah untuk Kecamatan Tayu, Logo Wungu, dan Jakenan. Warna kuning untuk Kecamatan Gunung Wungkal, Gembong, Pati, Batangan, dan Kecamatan Winong. Warna biru untuk Kecamatan Celua, Margoyoso, Bedari Jaksa, Gabus, Jaken, dan Kecamatan Sukolilo. Untuk warna hijau, yaitu Kecamatan Dukuh Sepi, Kecamatan Trangkil, Margorejo, Juwana, Pucak Wangi, dan Tambar Oromo, serta warna ungu untuk Kecamatan Kayen. Next. Baik, itu tadi merupakan pembahasan mengenai penerapan pewarnaan titik pada peta Kabupaten Pati. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang mempelajari pewarnaan titik pada teori graf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.